Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Gustiadi Pranoto, SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Retail, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Gusti Esa Putri yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi materi perilaku konsumen. Adapun anggota kelompok saya yang bernama Celpi Nopitasari, Suci Antika Pratiwi, dan Lisa Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor budaya. Faktor budaya terdiri dari beberapa sub budaya yang dijelaskan sebagai berikut. A. Budaya merupakan penentuan keinginan dan perilaku secara mendasar yang meliputi kumpulan nilai, preferensi, dan perilaku yang memberikan pengaruh kepada konsumen. B. Subbudaya merupakan subbudaya yang membuat segmen pasar menjadi penting dan perusahaan selalu merancang produk dan program pemasaran yang sesuai kebutuhan. C. Kelas sosial berkaitan dengan preferensi produk dan merek yang berada dalam banyak hal. 2. Faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti A. Kelompok acuan. Kelompok acuan merupakan semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap perilaku konsumen. B. Keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang sangat penting dalam masyarakat dan menjadi acuan primer yang paling berpengaruh dalam pembelian. C. Peran dan status konsumen berhubungan dengan banyak kelompok dalam hidupnya, misalnya keluarga, klub, organisasi. Kedudukan konsumen dalam kelompok ditentukan berdasarkan peran dan statusnya. Yang ketiga adalah faktor pribadi. Faktor pribadi adalah keputusan pembeli juga dipengaruhi karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi yang pertama, usia dan tahap siklus hidup. Apa sih yang dimaksud dengan usia dan tahap siklus hidup? Yaitu konsumen mengonsumsi produk yang berbeda-beda dalam hidupnya. Konsumsi tersebut terbentuk dari siklus hidup keluarga. Yang B, pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan konsumen memengaruhi pola konsumsi seseorang. Umumnya perusahaan berusaha mengidentifikasi kelompok profesi yang memiliki minat di atas rata-rata produk mereka. Dan yang C, gaya hidup. Gaya hidup adalah pengekspresikan seseorang yang dituangkan dalam pola hidup yang terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menjelaskan keseluruhan diri konsumen yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang D, kepribadian dan konsep diri. Konsumen mempunyai ciri-ciri kepribadian berbeda yang memengaruhi perilaku pembeliannya. Yang keempat adalah faktor psikologi. Pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu meliputi yang pertama motivasi. Motivasi adalah kebutuhan konsumen, ada yang bersifat biogenis, yaitu kebutuhan muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, dan tidak nyaman. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah proses yang dilakukan oleh konsumen untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Dan yang C, pembelajaran. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku konsumen yang timbul dari pengalaman. Pembelajaran dihasilkan melalui perpaduan suara antara pendorong, rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan, dan penguatan. Dan yang terakhir, keyakinan dan sikap. Keyakinan konsumen tentang sebuah produk atau merek memengaruhi keputusan pembelian. Keyakinan pendapat pada suatu produk yaitu memiliki bentuk citra merek dalam suatu produk tersebut. 2. Tahap proses pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian konsumen melalui beberapa tahap. Berikut tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian, yaitu 1. Pengenalan kebutuhan. Proses pembelian terjadi ketika munculnya masalah atau kebutuhan. Dari kebutuhan tersebut ditemukan perbedaan antara keadaan nyata dengan keadaan yang diharapkan.
Keadaan tersebut muncul dari rangsangan internal ataupun eksternal. 2. Pencarian informasi. Seorang konsumen yang bergerak oleh stimuli akan berusaha untuk mencari lebih banyak informasi. 3. Evaluasi alternatif. Proses evaluasi pada konsumen sebagian besar berorientasi secara kognitif, yaitu dengan anggapan bahwa konsumen dalam melakukan penilaian produk dilakukan secara sadar dan rasional. 4. Keputusan pembelian setelah dilakukan evaluasi. Kemudian konsumen akan memutuskan melakukan pembelian. 5. Perilaku setelah pembelian. Tahap selanjutnya adalah melakukan tindakan kepuasan kepada produk tersebut. 3. Tipe-tipe keputusan pembelian konsumen. Yang pertama, perilaku pembelian kompleks. Kompleks buying behavior. Perilaku pembelian kompleks adalah perilaku pembelian di mana tingkat keterlibatan konsumen yang tinggi dalam pembelian dan tingkat perbedaan yang signifikan pada merek. Yang kedua, perilaku pembelian pengurangan disonansi. Disonansi reducing buying behavior. Perilaku pembelian pengurangan disonansi adalah perilaku pembelian di mana konsumen memiliki keterlibatan yang tinggi dalam pembelian, namun perbedaan pada merek tidak signifikan atau sedikit. Yang ketiga, perilaku pembelian kebiasaan, habitual buying behavior. Perilaku pembelian kebiasaan adalah perilaku pembelian di mana konsumen memiliki keterlibatan yang rendah pada pembelian dan perbedaan merek yang juga sedikit. Keempat, perilaku pembelian mencari keragaman, variety seeking buying behavior. Perilaku pembelian mencari keragaman adalah perilaku pembelian di mana konsumen memiliki keterlibatan yang rendah dalam pembelian, namun perbedaan pada merek sangat signifikan. Sekian.